Jumpa lagi di channel Gus Guru. Kali ini saya langsung saja menghadirkan tamu spesial juara 1 kategori tematik Lomba Inovasi Pembelajaran tingkat nasional. Siapa lagi kalau bukan kita sambut Mas Adi Nur Afianto dari Tulungagung, Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Gus. Oh ini edisi Lebaran Pak ya? Ya. Edisi Lebaran ya? Edisi Ya, Lebaran. sebelumnya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua sahabat-sahabat Guru Indonesia. Ke Pak Agus juga, mohon maaf. Iya, sama-sama. Gimana puasanya, Bung? Lancar? Alhamdulillah. Lancar hari terakhir Pak ini Pak ya? Iya, insya Allah. Sudah Lebaran. Alhamdulillah. Baik pemirsa, seperti yang saya katakan tadi, Bung Adi ini adalah the number one juara 1 pada Lomba Inobel 2019 kategori tematik. Nah, nanti kita ulas balik bagaimana kiat-kiatnya dan kisah beliau. Oke, Bang Adin, sebelum masuk ke pertanyaan, saya punya game, 1 kata, langsung 1 jawaban. Siap? Oke, siap. Yang pertama, Tulungagung. Tulungagung berbudaya. Berbudaya. Guru SD. Panggilan hati. Dedikasi. Dedikasi cita-cita saya. Masa SMA. Nakal sih Pak. Oke, terima kasih. Nakalnya pasti seru, bukan nakal yang negatif ini. Bandel banget. Akhirnya jadi guru diwales muridnya. Semoga tidak ya Pak ya. Semoga tidak. Baik Pak Adin, ini langsung saja bagaimana kemarin bisa menjuarai kategori tematik di Inobel 2019. Singkatnya. Sebelumnya Mas Adin finalis di tahun berapa sebelumnya? Oh, jadi kalau saya mau cerita ke juara itu sebenarnya ceritanya saya tarik mundur Pak dari 2017. 17 ya. Saya kenal Inobel itu 2017, saya ikut Inobel itu 2017, 18, 19, jadi 3 tahun berturut-turut nih. Hat-trick ya? Jadi beda. Hat-trick. Kalau 2017 kemarin tuh masih istilahnya cek ombak gitu. Karena saya dapat informasi dari teman, Mas ada lomba Inobel ini. Lomba Inobel itu apa gitu. Kebetulan saya waktu itu dikasih bukunya Pak Fajar sama Pak Rolis yang karya emas itu Pak. Iya. Saya baca, saya kok ngerasa, kayaknya saya bisa nih gitu. Saya pingin lah seperti mereka gitu. Saya cari-cari di internet, dapat informasinya, ternyata kurang 1 bulan dari deadline itu dapat informasi itu. Akhirnya untung saya punya media sama karya tulisnya sebelumnya. Jadi saya tinggal menyesuaikan formatnya Nobel ini. 1 minggu sebelum penutupan ini masih santai-santai nih. 2 hari langsung ngegas, akhirnya nutut, alhamdulillah ikut. Nah waktu 2017 itu benar-benar nggak ada niatan target saya harus juara nih, saya nggak ada target sama sekali. Karena ini awal-awal saya pengen tahu sebenarnya itu lomba Inobel itu seperti apa, teman-temannya seperti apa, formatnya seperti apa. Alhamdulillah sampai ke Bali. Jadi sampai ke Bali begitu masuk ruangan itu ketemu teman-teman itu sempat surprise juga, wah luar biasa ini ajang gitu. Nah, apalagi lihat punyanya Pak Hendrik, punya apa segala macam itu luar biasa. Nah, karena targetnya nggak juara waktu pengumuman itu, saya lihat beberapa teman-teman ada wajah kecewa mungkin karena ini. Itu saya bener-bener santuy banget waktu itu karena memang targetnya bukan ini, bukan. Jadi, ada uang pembinaan kalau nggak salah 3 juta kalau nggak salah itu Pak, ada uang tapi lumayan lah gitu. Itu aja udah senangnya luar biasa gitu. Nah, saya itu ikutnya MIPA Pak 2017. MIPA. 2018 bareng Bu Ani ya. Bareng Bu Ani Kediri MIPA. Namanya Pak Hendrik itu yang juara 1. 2018 ikut lagi saya tapi pindah ke IPS PB gitu. Saya orangnya realistis, saya nggak mungkin ngambil MIPA terus karena saya itu bukan bidang saya gitu. Saya IPS PB, tapi 2018 itu kalau dibilang 2000 hari ilmu lah Pak.
Iya. Dari bekal 2017 kan sudah tahu nih, oh harus seperti Iya. ini. 2018 itu benar-benar pengen tahu sebanyak-banyaknya, dapat ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau dikatakan 2018 itu juga belum apa ya, ambisi untuk juara nggak sama sekali. Kan saya sadar media saya itu biasa aja gitu Pak. Bisa lolos sampai ke Bali juga itu udah alhamdulillah. Oh, Bali lagi ya, yang 18 ya. Lagi, cuma beda hotel. Nah, 2018 itu saya benar-benar kesempatan saya untuk cari informasi sebanyak-banyaknya, cari ilmu. Makanya waktu ada waktu senggang, saya itu main ke tempat MIPA, main ke forum. Nah, itu saya evaluasi nih. Saya sempat flashback juga kan yang 2017 Pak Hendrik, Pak Fajar, Bu Budi, yang 2012 ada Pak Edi, Pak Jamin, Pak Rizka. Itu saya evaluasi, Pak, kenapa ya mereka ini bisa juara gitu. Apa ya yang membuat mereka juara? Saya sampai ketemu alasan kenapa mereka juara. Yang pertama, kalau ada yang bilang begini, itu selera juri. Selera juri, setiap tahun jurinya sama loh, berarti seleranya sama terus. Gitu. Makanya saya ambil kesimpulan, satu, kenapa mereka juara, karena media atau alat peraga yang mereka buat ini Pak, lebih kepada untuk pemahaman materi, pemahaman konsep. Iya. Kalau sebelum-sebelumnya saya membuat media itu justru lebih kepada ke game apa segala macam. Kalau ke game kan kayaan Pak ya. Iya, mungkin Bung agak didekatkan mikrofonnya. Agak didekatkan aja. Iya. Ya jelas ya. Oh ya. Jatuhnya kepada apa itu apanya? Pengayaan bukan ke pemahaman konsep gitu. Akhirnya berarti kalau mau juara harus bikin alat peraga yang bisa memahamkan konsepnya gitu. Kemudian yang kedua itu kenapa mereka bisa juara ketika presentasi saat display maupun saat wawancara di ruangan itu mereka bisa meyakinkan si juri gitu bahwa media mereka memang pantas untuk menang, memang layak untuk digunakan dan bisa berdampak positif anak-anak. Jadi saya berbekal dua itu untuk saya bawa ke 2019. Nah 2019 itu saya persiapannya 1 bulan sebelum deadline itu saya sudah bikin media, bikin karya tulisnya saya bikin 1,5 bulan kalau nggak salah, 1,5 bulan. Nah alhamdulillahnya tempatnya itu kan di Batu Pak ya, Batu itu kan cuma 2,5 jam dari Pulau Ngagum. Jadi benar-benar well prepare lah. Benar-benar. Tunggu DW ya. Tidak ribet bawa medianya. Nah 2017-18 itu kalau mau bawa apa-apa, ke bawah nggak nanti di pesawat tuh. Kalau 2019 benar-benar mau bawa apa aja itu dibawa semua aja gitu. Kalau malam hari itu waktu teman-teman bikin display itu saya nggak bikin, saya sengaja keliling lihat punya teman-teman gitu. Dari separuh lebih itu sudah sesuai yang itu tadi Pak, yang dua itu yang itu tadi medianya itu kayaknya pemahaman konsep gitu. Saya mikir, wah ini luar biasa, ini berarti tantangan ini. Tapi nggak tahu kenapa 2019 itu saya berangkat kayak menang nih. Karena 2 tahun sudah ini sudah mengantongi ada feelingnya ya. Ada feeling gitu kan. Ada feelingnya. Cuma setelah keliling itu Pak, malam setelah display teman-teman Nata itu ada perasaan, wah punya teman-teman keren-keren semuanya. Berarti saya harus kalau banyak media yang kepemahaman konsep, saya berarti harus bisa meyakinkan juri ini di presentasi wawancara. Akhirnya hari kedua presentasi wawancara, ini yang seru di wawancara Pak. Wawancara itu alhamdulillah saya dapat nomor 4. Nah, saya itu cenderung tipe orang yang nggak suka kalau kompetisi lomba itu saya ngelihat lihat teman tampil itu saya nggak suka gitu. Nggak suka bukan berarti tampil enggak, karena itu mengaruh di mental saya gitu Pak. Tampil wis ya. Saya lebih seneng tampil di awal. Nah, alhamdulillah saya dapat urutan nomor 4. Urutan nomor 4 itu saya bisa jadi diri sendirilah, saya nggak terpengaruh oleh jawaban teman-teman. Karena dalam sebuah kompetisi itu pasti ada kecenderungan satu soal untuk semua gitu Pak ya. Iya. Nah, masalahnya banyak teman-teman kita itu konsentrasinya ke satu soal yang sama itu. Mereka terlalu terpikirkan ke satu soal sama, akhirnya mereka itu nggak bisa jadi diri sendiri, jawabannya pun jadi meleset jauh dari yang diharapkan. Makanya dengan tampil keempat itu saya sudah senang banget lah itu. Besoknya waktu habis main
sore suruh ngumpul itu nggak tahu kenapa perasaan itu sudah seneng aja gitu. Artinya walaupun saya nggak menang, artinya saya sudah ilmu 2017 itu sudah inilah. Gitu. Malamnya waktu pengumuman saya itu duduk di belakang, saya duduk sama Pak Marsus, Pak Asbullah, Pak Unang, Bu Asna sama Bu Azizah di belakang. Saya aja duduk di belakang gitu, karena memang pengen tahu skornya dari belakang lihatnya itu seperti apa gitu. Waktu pengumuman juara 2, 3 itu semakin nggak tahu kenapa kok saya senang banget denger saya nggak disebut di nomor 2 dan 3. Tahu dah, alhamdulillah nomor 1, wah itu luar biasa. Ya. Bagaimana Bu? Ya. Yang saya kagumi dari Mas Adin ini pembawanya tenang pada saat presentasi. Itu gimana tipsnya? Tenang banget saya loh. Gimana tipsnya? Jadi itu Pak. Seperti yang ini, pokoknya tipsnya kalau saya, pokoknya sebagaimana mungkin lah mengatur emosi kita, karena emosi itu kalau presentasi itu nggak bisa terkontrol kan Pak. Gitu. Makanya tampil awal itu sebuah keuntungan bagi kita kalau ada presentasi itu mental kita terjagalah dari kemungkinan jawaban itu yang pertanyaan yang sama itulah itu seperti. Terus saya berusaha awal-awal pegang mic pasti nervous iya. Saya berusaha teman sendiri, sama-sama makan nasi gitu. Akhirnya saya berusaha untuk itu. Iya. Oke, yang terakhir Mas Adin ini pesan untuk bentar, Pak. Guru gimana? Jadi ini sedikit tips mungkin untuk teman-teman yang mau membuat media pembelajaran atau alat peraga. Ini konteksnya untuk kompetisi Pak. Iya, konteksnya. Mungkin ada konteks untuk kompetisi, kalau mau bikin buat media pembelajaran mungkin ada 3 kalau saya. Yang pertama kalau membuat media atau alat peraga itu usahakan untuk pemahaman konsep, jangan pemahaman konsep ya. Jadi istilahnya buku itu cespleng ke materi. Juga kalau mau bikin media atau alat peraga itu alat peraga atau media yang mempermudah proses pembelajaran, jangan makin memperibet gitu. Karena banyak beberapa media itu justru memperibet pembelajaran, langkah-langkahnya seperti apa segala macam itu kan ribet gitu. Jadi usahakan yang mempermudah proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, dalam membuat media pembelajaran, konteksnya ini untuk kompetisi, lihat temanya apa. Biasanya kalau udah di tema sesuai dengan temanya itu, juri pasti akan melirik. Jadi itu Pak. Iya. Yang terakhir Bung, pesan untuk guru-guru muda, teman-teman kita junior, bagaimana bisa berprestasi seperti Mas Nadin ini? Adin, aku mesti kepleset dari Nadin Makarim ya. Adiknya Pak ini. Adik. Pesan untuk teman-teman baru, mungkin guru-guru milenial, ada 2 sih Pak. Yang pertama, coba keluar dari zona nyaman lah gitu. Keluar dari zona nyaman. Sip, mantap. Karena kita nggak akan berkembang kalau kita tetap ada di zona itu gitu. Kemudian yang kedua, pesan untuk teman-teman guru baru terutama, pintar bagi waktulah. Waktu untuk keluarga, waktu untuk pengembangan diri, waktu untuk anak, waktu untuk lingkungan masyarakat. Karena kalau jomplang sebelah juga nggak enak gitu. Maksudnya biar seimbang gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita terlalu fokus ke pengembangan diri, kadang keluarga jadi terabaikan gitu. Jadi ini saya juga gitu Pak. Atau kalau kita juga guru kita dibutuhkan di masyarakat, makanya kita juga harus berbagi waktu. Itu sih menurut saya. Iya. Mantap sekali. Terima kasih. Terima kasih waktunya Mas Adin ya. Terima kasih. Sukses selalu untuk Mas Adin. Sukses selalu. Iya. Kapan-kapan salam. Ya, insya Allah. Ganti sama yang Kediri mampir gue ya. Siap, insya Allah. Dekat Pak ya. Iya. Salam buat teman-teman di Tulungagung. Ya. Iya. Terima kasih waktunya sekali lagi. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.